Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah di akhir pekan ya. Semoga semuanya saudara-saudaraku ya bisa menikmati kebahagiaan di akhir pekan bersama keluarga ya. Dan ini sepertinya di penghujung bulan Agustus. Dalam rubrik santai ini aku gini loh ya. Aku merasa yang yang aku pikirkan, yang aku khawatirkan, bolehlah begitu ya. Akhirnya muncul juga, ya. Akhirnya muncul juga, ya. Begini maksudku. Dalam diskusi-diskusi kita ya tentang jin itu akhirnya muncul sebuah nama Azazil ya. Dalam komentar teman-teman itu ya ada muncul sebuah nama yang itu nanti mengarah ke Azazil ya. Jadi begini, aku mau cerita dulu. Ketika di Madinah itu terjadi interaksi yang intens antara saudara-saudara kita Islam dan ahli kitab. Karena memang seperti yang aku pernah bilang, ketika di Mekah tidak ada komunitas ahli kitab yang bisa dinyatakan sebagai komunitas yang signifikan. Itu adanya di Madinah. Lalu di Madinah lah mereka bertemu, artinya mereka tentunya saling mengadakan interaksi. Ya. Kemudian dari interaksi itulah cerita-cerita banyak diterima dari ahli kitab. Ya. Yang jadi masalah banyak cerita-cerita yang diterima dari ahli kitab itu mempengaruhi ya, para penafsir-penafsir Islam, para pemikir-pemikir Islam yang akhirnya diikuti oleh umat Islam sendiri ya dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Itu masalahnya di situ. Ya. Kalau dalam pondok pesantren itu topik seperti ini disebut topik Israiliyat gitulah ya. Banyak kerangka berpikir dari ahli kitab, baik itu Yahudi Nasrani, akhirnya entah itu sengaja, entah itu tidak sengaja, itu terserap masuk dalam pemikiran Islam. Kemudian digunakan untuk memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Iya jelas kacau. Ya. Sebagai contoh, pertama kali aku nggak bosan-bosan menyebutkannya. Ya. Aku sudah berulang kali lihat videoku yang lama, baik yang di channelku maupun di channel Ayah Sophia. Aku sudah katakan bahwa hati-hati dengan terjemahan surat Az-Zukhruf 61. Karena aku sebagai pelaku lapangan ketika menghandle kasus pemurtatan di Blitar, sosok keluarga yang sudah kita Islamkan, kita suruh ngaji Al-Quran, tiba-tiba murtad lagi hanya karena satu ayat itu, Az-Zukhruf 61. Ya, apa kata si murtadin ini? Dia bilang, terima kasih saya suruh belajar Al-Quran dan saya sudah belajar Al-Quran, saya membaca surat ini gitu ya. Dia merujuk Az-Zukhruf 61 ya, bahwasanya Yesus itu mengetahui hari kiamat dan nanti dipercayai oleh mainstream umat Islam mau turun lagi jelang kiamat gitu ya. Dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Meskipun aku tahu dia mesti di-drive oleh pendetanya. Aku tidak percaya kalau dia sendiri yang mencari dalam Al-Quran dalam waktu sekejap itu, tidak mungkin. Itu karena dalam berapa bulan, nggak lama kok, dia murtad lagi dengan bilang begitu. Terima kasih saya suruh belajar Al-Quran dan saya sudah belajar Al-Quran, saya menemukan ayat ini. Sudah, tidak apa-apa, biarin apa adanya, sudah duduk. Duduk aja, duduk. Ya. Jadi aku sudah ingatkan, ya, sudahlah. Yesus turun lagi itu akidah teman kita Kristen, kita hormati saja, tapi jangan masuk, jangan menjadi kepercayaan kita orang Islam. Dan akhirnya aku harus berhadapan dengan mainstream saudaraku Islam sendiri.
pertarungan itu babak belur. Tapi karena aku sudah siap, tidak ada masalah. Aku tidak ada masalah berhadapan dengan mainstream siapapun selama aku punya pedoman Al-Quran dan Al-Hadis. Bahwa Az-Zukhruf 61 itu sudah ditafsirkan, diterjemahkan secara salah karena sudah terkontaminasi akidah dari ahli kitab, yaitu Kristen. Itu satu contoh. Ya. Karena apa? Domir hu itu harus kita selesaikan dulu. Kan nggak ada nama Isya di situ. Yang ada kan wa innahu. Nah, domir hu-nya mau dibawa kemana? Apakah dengan seenaknya saja hu-nya itu akan dinisbahkan ke Isya? Belum tentu. Lihat kajianku tentang tidak berapa seri, 11 seri. Tidak ada ceritanya mau Nabi turun lagi, itu tidak ada. Sudah ditutup sama Kanjeng Nabi Muhammad. Tugas semua sudah diselesaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Kecuali kalian berani mengatakan ketugasan itu belum diselesaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sehingga perlu turun lagi Yesus. Kalau Anda berani ngomong gitu silahkan. Seharusnya Anda berani. Kalau Anda ngomong nanti ada yang turun lagi, maupun alasannya apapun dia, yang mematahkan salib lah, yang inilah, yang itulah, yang itu semua bahasa metafora. Anda harus berani mengatakan, oh berarti tugas Kanjeng Nabi Muhammad ini belum selesai nih, masih meninggalkan PR ini. Harus ada yang menyelesaikan. Anda harus berani ngomong gitu. Tapi kan tidak satu pun dari Anda berani ngomong gitu. Jadi kalau dikasih tahu itu jangan bandel. Itu semua kontaminasi dari pemikiran-pemikiran kerangka berpikir ahli kitab yang masuk ke dalam perspektif pemikiran Islam. Maka mari kita taat terhadap Al-Quran. Kalaupun hadis mengatakan begitu, hadis itu akan tereliminasi ketika dia bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran sudah mengatakan katapan Nabi Kanjeng Nabi Muhammad. Sudah jangan berapolo lagi mengatakan, oh dia turun tidak sebagai Nabi. Ikurak cangkemmu. Apa Kanjeng Nabi pernah bilang begitu? Karena apa? Karena mensiasati supaya tidak benturan dengan kataman Nabi yang disampaikan oleh Al-Quran tadi. Maka dibangunlah apologi bahwa dia tidak turun sebagai Nabi. Ya, maka aku mengajak semua saudara-saudaraku Islam, ayo kita kembali pahami Al-Quran, As-Sunnah itu secara benar. Jangan terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran ahli kitab, ya, yang itu sering disebut dengan Israiliyat. Kalau pemikiran-pemikiran itu selaras dengan Al-Quran, selaras dengan hadis, ya ayo kita terima. Tapi kalau sudah jelas bertentangan, jangan dicari-carikan pembenaran untuk bisa diterima. Karena sudah terlanjur lama tersuntik dalam kesadaran kalian, terus harus dibela mati-matian, itu tidak akademis. Ya, itu satu contoh. Berikutnya contoh lain, bagaimana kita memahami hadis, ya, yang itu disampaikan oleh Kanjeng Nabi, pemahamannya keliru karena kata min itu selalu diterjemahkan dari, sehingga dipahami wanita dari tulang rusuk. Ada seseorang sahabat yang repot ngatasi istrinya, dia berkeluh kesah minta nasihat kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngendikan, ya nasihati istrimu tapi hati-hati. Ya. Maka diterjemahkan karena apa? Wanita itu dari tulang rusuk. Kalau dibiarkan bengkok, diluruskan, patah. Lihat arubiunnya, kata di situ ada kata min. Apakah kata min itu harus diterjemahkan dari? Jadi memahami hadis itu mengatakan bahwa wanita dari tulang rusuk, itu pemahaman Bible. Itu biblikal sekali. Itu ahli kitab sekali. Itu ada di kitab Kejadian. Bagaimana Ibunda Hawa itu ketika Bapak Adam tidur diambil tulang rusuknya sehingga dari situlah dia berasal. Itu biblikal. Kenapa Anda ambil? Orang itu jelas salah kok. Kenapa? Saintis tidak pernah mendukung pernyataan ada manusia dari tulang rusuk, itu tidak pernah. Islam ini agama akal, agama orang-orang cerdas kok. Kamu ikuti aja yang bertentangan dengan sains. Sains itu juga firman Allah, cuman dia tidak dibukukan, dia dihamparkan menjadi pengetahuan. Sains itu tidak pernah mengatakan ada manusia wanita dari tulang rusuk, itu tidak bisa dibuktikan. Ya. Itu tentang tulang rusuk. Berikutnya lagi yang aku ingat nih ya, yang itu terkontaminasi pemikiran-pemikiran ahli kitab ya.
Apalagi sementara itulah ya, aku lupa ya, nggak aku administrasikan secara baik. Dan kemudian Azazil, nah ini yang fokus kita. Nanti judulnya dari Lucifer ke Azazil ya, judulnya dari Lucifer ke Azazil. Ini mas-mas, mbak-mbak, om-om, pak-de biar tahu ya. Cerita-cerita Azazil itu cerita-cerita ya yang itu terkontaminasi berasal dari pemahaman ahli kitab tentang sosok yang bernama Lucifer. Ya. Kita baca dulu siapa itu Lucifer ya. Jadi Lucifer itu sendiri sebuah nama itu dari bahasa Latin. Ya. Kalau di sini ini dijelaskan Lucifer itu pembawa cahaya ya. Jadi dari kata lucis yaitu artinya cahaya, dan vere itu artinya membawa cahaya. Tolong ya, aduh. Air putih aja, kopinya nanti aja. Ya. Bismillah. Ya. Dari bahasanya aja ini sudah nggak jelas. Lucifer itu dari bahasa Latin. Pertanyaannya, logika sederhana. Pernahkah Gusti Allah ingkang Maha Agung itu menurunkan wahyu dalam edisi bahasa Latin itu, pernah nggak? Jadi ini jelas kontaminasi pemikiran pagan ya, yang masuk ke dalam pemikiran ahli kitab. Itu loh ya. Jadi Lucifer itu bahasa Latin yang artinya pembawa cahaya, itu dari lux dan vere. Lux itu cahaya, vere itu apa namanya? Pembawa, jadi pembawa cahaya. Jadi itu bahasa Latin, bukan bahasa Ibrani. Ya. Di dalam dunia kekristenan sendiri itu terjadi polemik tentang Lucifer. Ya. Jadi menurut kerangka berpikir ke ahli kitab, khususnya kekristenan ya, malaikat yang tidak mau sujud kepada Adam itu, itulah yang kemudian mereka sebut Lucifer. Itu loh. Ya. Jadi lingkaran ceritanya itu tetap berpijak episode Adam, Hawa, buah pohon pengetahuan, kalau di kita itu huldi ya. Di situ terus nanti diperintahkan untuk bersujud, kalau versi Al-Quran ya, disuruh bersujud. Si iblis ini tidak mau bersujud, kemudian iblis disebut lagi sebagai setan. Sudah aku jelaskan kenapa iblis, kenapa setan. Akhirnya kita masih kurang data siapa sebenarnya iblis dan setan itu. Maka dijelaskan di surat Al-A'rafnya, ternyata dia jin. Ternyata dia jin. Terus bagaimana ada pemahaman di dalam paradigma pemikiran Islam bahwa bahwa Azazil itu adalah malaikat pembangkang? Ini ngawur. Malaikat ya malaikat, jin ya jin, manusia ya manusia. Kita sudah bisa lihat dari raw materialnya beda-beda. Malaikat itu dari nur, ya. Jin itu dari nar, ya. Manusia dari tanah. Itu makanya dirujuk ke raw materialnya saja lah. Jadi nggak ada ceritanya, ya. Ada malaikat membangkang, itu juga nggak ada ceritanya. Karena malaikat itu didesain, diformat oleh Allah itu selalu taat. Nanti jin dan manusia, ini jelaskannya tentang khalifah nanti ya. Itu makhluk alternatif. Dia dikasih free will, kebebasan, bisa taat, bisa membangkang. Pilihan pada masing-masing. Dan masing-masing ada konsekuensinya. Itu loh. Jadi manusia itu bisa taat, bisa bangkang. Bisa bangkang, bisa taat. Jin juga bisa taat, bisa bangkang, bisa bangkang, bisa taat. Kalau malaikat tidak bisa. Karena dia diprogram taat. Terus bagaimana bisa dikatakan bahwa Azazil itu adalah malaikat yang membangkang, ya,
terus nanti dilempar sulu api. Nah, ketika sudah berbicara dilempar api, itu kan menjadi dongeng yang itu nanti salah dalam memahami yang akan kita bicarakan nanti. Aku hari ini sibuk super ya, karena nanti juga mau kajian bersama teman-teman di Ayah Sophia, shooting di sana ya. Nggak tahu apakah kali ini bisa 2 episode atau tidak, aku nggak tahu. Aku usahakan bisa lah ya, tapi nggak tahu lah nanti kalau nggak bisa ya. Jadi pemahaman-pemahaman itu didapat dari kekristenan. Nggak ada di dalam kerangka berpikir Islam, nggak ada malaikat membangkang, nggak ada. Kalau jin dan manusia membangkang itu ada karena dia alternatif, bisa bangkang, bisa taat. Dari situ kita seharusnya paham. Lalu seperti yang aku jelaskan, lalu dari mana Azazil berasal? Dari ceritanya ahli kitab tentang Lucifer. Lucifer sendiri di dalam kekristenan itu terjadi polemik. Gitu loh. Jadi Lucifer dalam dunia kekristenan digeret masuk ke dalam pemikir-pemikir Islam menjadi nama Azazil. Jadi kalau aku ngatakan sama kalian, sudah buang itu apa yang kalau terima tentang cerita-cerita Azazil itu. Pahami Al-Quran, pahami hadis dengan benar. Hadis kita terima selama dia tidak bertentangan dengan Al-Quran. Senyampang yang aku pelajari ini, tidak ada di Al-Quran itu Azazil. Ya. Tapi kalau ada, tolong aku kasih tahu. Kan bisa saja aku terlewat. Tapi selama aku belajar kok tak cari-cari, tidak ada sih Azazil ini. Mungkin di hadis, mungkin di cerita-cerita dongeng. Nah, kalau sudah di hadis, tinggal dikonfirmasi aja. Dia sejalan nggak dengan Al-Quran? Kalau tidak, ya sudah, tinggalkan saja. Cukup sebagai pengetahuan, tapi tidak untuk diimani sebagai kebenaran. Ya, jadi sini dulu omong-omong singkat kita, omong-omong santai kita di pagi yang sudah di akhir pekan ini ya. Sampai ketemu lagi di omong-omong berikutnya. Sebagai penutup, aku sampaikan, cukup diterima sebagai pengetahuan saja tentang Azazil, ya. Tapi jangan terima dia sebagai kebenaran dalam iman. Tidak. Karena itu adalah cerita yang disadur dari ahli kitab. Ya. Itu dari aku, sampai ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.